Pemirsa, kita sudah dengar dari KPK, LSM, Gerindra, terakhir dari Kementerian. Sekarang giliran pengamat tata kota, Pak Yayat Supriyatna. Ya. Terima kasih Bang Karni. Ini sebetulnya momentum yang besar gitu ya. Khususnya saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Khususnya ini dikaitkan dengan persoalan korupsi di tata ruang. Jadi persoalan tata ruang dan tata uang itu katanya, beda-beda tipis. Saya mengingatkan bahwa di dalam tata ruang itu potensi kunci terjadinya indikasi gratifikasi atau korupsi itu adalah di perizinan. Izin itu adalah alat pengendali, tapi dalam prakteknya izin itu bisa menjadi alat pendapatan. Nah, jadi ketika izin berubah fungsi dari pengendalian ruang menjadi alat pendapatan, maka ini menjadi. Nah, sekarang menjadi tantangan bagi kita adalah pintu pembuka dari kasus reklamasi ini adalah sebagai cara kita untuk mengendalikan potensi-potensi korupsi di tempat-tempat lain. Nah, yang paling menarik dari persoalan ini, banyak aturan-aturan yang di dalam tata ruang atau peraturan daerah itu bisa menjadi pintu terjadinya ruang negosiasi untuk mengambil potensi keuntungan di dalamnya. Salah satu misalnya di DKI ya, kalau kita ingin mendapatkan izin di atas 5.000 meter, itu kan harus mengurus SIPPT dan ada kewajiban 20% untuk fasos-fasum dan bagi penyediaan fasilitas lainnya. Nah, yang lemahnya di DKI ini adalah aturan-aturan tindak lanjut dari aturan tersebut belum ada sampai sekarang. Sehingga terjadilah ruang negosiasi, ruang tawar-menawar, dan itu menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Kami pernah pernah diminta oleh Pemprov DKI itu untuk mengevaluasi rencana tata ruang. Itu dilakukan pada rencana tata ruang DKI tahun 2000-2010. Kami lakukan evaluasi di 2005. Apa yang terjadi? Ternyata deviasi atau penyimpangan terkait dengan tata ruang itu, isi dari dokumen itu, hampir mencapai 70-80%. Mengapa bisa terjadi? Rupanya dokumen rencana tata ruang itu hanya dokumen. Untuk dilaksanakan, yang kami lihat di dalam aturan-aturan pelaksananya, itu terjadi kekosongan hukum bahwa tata ruang bisa dilaksanakan membutuhkan 110 peraturan pelaksana. Jadi kita bisa bayangkan begitu banyak celah-celah hukum, yang membuat seakan-akan ini menjadi celah bagi korupsi. Nah, kita ketahui semenjak berlakunya Undang-Undang Tata Ruang 26 tahun 2007, itu kita mengacu kepada pendekatan regulatory system. Selama ini pendekatannya sangat discretionary system, di mana keputusan-keputusan itu lebih banyak diambil oleh keputusan pimpinan yang mungkin di dalam pengambilan kebijakan tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan persoalan lingkungan. Nah, ini catatan yang paling penting. Nah, ketika dengan undang-undang tata ruang yang baru, undang-undang kelautan yang baru, sebetulnya kita mulai mendekatkan kepada pendekatan regulatory system. Memang ada celah persoalan dikaitkan dengan reklamasi ini. Satu, ya kebetulan saya pernah diminta oleh pansus DPRD ini yang terkait dengan persoalan ini, kita sudah mengingatkan bahwa ada celah yang menjadi ruang-ruang negosiasi, yaitu ada celah terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, disinilah sebetulnya tata ruang itu menjadi potensi untuk menjadi ruang bagi kemungkinan terjadinya korupsi-korupsi di tindak lanjutnya. Kalau gitu yang nunjukinnya Pak Yayat dong. Oh bukan, nah, ini menarik ya. Sebetulnya bagi kita ya, bagi kita semua, kalau kita memahami tata ruang, di DKI ini sudah ada untuk di wilayah daratan yaitu RDTR, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Kalau itu clear and clean, susah rasanya untuk mencari ruang untuk melakukan korupsi. Tetapi hampir di seluruh Indonesia yang terjadi sekarang untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu kegiatan itu hanya mengacu pada tata ruang yang bersifat makro. Yang detailnya belum ada dengan alasan-alasan yang sangat teknis. Nah, sekarang yang menjadi persoalan untuk di DKI ini adalah terkait dengan persoalan-persoalan di kawasan reklamasi, ini memang ada tumpang tindih terkait dengan kewenangan. Misalnya tadi Ibu Menteri sudah mengatakan bahwa ada otorisasi terkait dengan rekomendasi yang menjadi dasar bagi dibuatnya sebuah
izin pelaksanaan bagi kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Nah kemudian yang menjadi tantangan bagi kita, mengapa reklamasi di Jakarta, di pantai utara itu terjadi? Sebetulnya kalau kita ingin mengetahui ada persoalan yang lebih besar. Ini persoalan kontestasi penguasaan ruang. Jadi di wilayah Jabodetabek ini ada 1,5 kali luas kawasan, 1,5 kali luas kawasan Jakarta itu yang dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Ini kita bayangkan begitu mudah pengembang-pengembang besar mendapatkan izin untuk katakanlah di atas 1.000 hektar, 6.000 hektar. Sementara bagi kita untuk membangun rumah yang katakanlah untuk masyarakat ember itu untuk mendapatkan tanah saja sudah sulit. Nah akibatnya ketika terjadi kontestasi ruang wilayah Jabodetabek ini sudah keluar izin-izin prinsip terkait dengan penguasaan arealnya, maka yang tersisa adalah ruang lautan. Nah di sini di DKI ini juga ada istilah namanya, dulu pernah saya kemukakan bukan karena media saja meliput, selain ada gubernur asli ada gubernur bayangan. Nah gubernur bayangan inilah yang menentukan bagaimana ruang itu diatur berdasarkan sebuah otoritas yang terkait dengan sisi kepentingan korporasi. Boleh siapa saja, ya kan? Nah, ini siapa saja? Karena inilah pertanyaan. Kalau misalnya sahabat saya, saudara Ferry mengatakan ini terkait dengan persoalan relasi kuasa korporasi bersama birokrasi atau institusi di dalamnya. Jadi bagaimana ketika kekuasaan itu diintervensi oleh kepentingan sehingga ayat-ayatnya pun menjadi ayat-ayat yang lebih mengedepankan pada sisi kepentingan usaha. Baik Pak. Jadi sampai sekarang masih ada landlord, tuan tanah dari Betawi. Sebetulnya kita harus lihat ya, siapa sebetulnya menguasai ruang di Jakarta dan Jabodetabek secara keseluruhan. Ada landlord besar yang begitu mudah mendapatkan izin. Tapi pertanyaannya, izin yang didapat dengan penguasaan ruang itu sebetulnya bagi mereka sebuah ruang untuk investasi. Dengan diagunkan ke bank saja duduk diam sudah mendapatkan modal tanpa bekerja keras. Sementara petani kehilangan lahan di darat ya, kehilangan lahan, di laut nelayan kehilangan lahan juga. Kehilangan laut. Jadi ibaratnya darat, laut hanya udara yang belum dikuasai. Nah, ini pertanyaan paling besar ya kan. Jadi pertanyaan kita bukan anti pembangunan. Sebetulnya menjadi tantangan bagi kita ketika DKI memutuskan untuk membangun waterfront city. Waterfront city adalah bentuk kemasan komoditas ruang untuk ditawarkan untuk menjawab suatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan masalahnya. Kalau memang selama ini pantai Jakarta tercemar, ujungnya bukan reklamasi selamanya, tapi penyelesaian di daratnya juga. Jadi persoalan di darat, limbah yang tidak terurus, sedimentasi yang tinggi, itulah menjadi tantangan bagi kita untuk menyelesaikan masalahnya sebelum persoalan-persoalan pembangunan itu dilakukan. Jadi tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana membenahi sistem aturannya. Saya berharap KPK lebih berani lah. Intiplah pintu-pintu perizinan khususnya terkait dengan tata ruang di daerah, bukan hanya persoalan reklamasi. Kabupaten Bogor juga pernah kasus, ternyata mantan bupatinya ditangkap karena persoalan konsesi perubahan status fungsi hutan. Saya tidak bisa membayangkan sebuah pengembang mendapat izin untuk membangun dengan 12.000 hektar di atas kawasan yang sebagian kawasan hutan dan kawasan konservasi. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah mengapa begitu mudah hanya dalam bentuk rencana-rencana tiba-tiba dapat konsesi. Baik. Pak Mirza, sampai saat ini saya masih dianggap oleh sosmed mau menjatuhkan Ahok. Karena itu saya mau minta dari politisi-politisi yang di pihak Ahok. Di sini ada Dadang Rusdiana, ada Ruhut Sitompul. Terima kasih. Saya senang dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi KPK itu sedang melakukan seleksi ketat untuk kemudian menyelesaikan calon-calon pemimpin yang tidak beres dan menemukan pemimpin yang beres. Sehingga tentu bagi pendukung Ahok, karena kita pendukung Ahok Pak Karni, ini adalah suatu berita yang luar biasa, menggembirakan. Karena saya yakin nanti akan terkuak. Maka ketika kawan saya dari Gerindra mengatakan bahwa Mas Sanusi ini siap menjadi justice kolaborator, itu kita sangat senang sekali.
berarti nanti akan terbongkar. Siapa yang sebetulnya ikut menjadi penumpang gelap atas kebijakan reklamasi ini. Saya yakin bahwa di hulunya yang namanya reklamasi itu kan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana meningkatkan daya saing Jakarta sebagai sebuah perkotaan tanpa juga harus merugikan nelayan. Dan pertimbangan-pertimbangan itu tentu harus dipertimbangkan juga oleh Ahok. Apalagi tadi Bu Susi, ini harus kita tata rupanya hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah DKI. Bagaimana tadi ada saran-saran pandangan yang sangat bijak dan saya kira Pak Ahok juga harus merespon itu ketika ada pandangan-pandangan bijak dari Bu Susi. Tapi kemudian tentu reklamasi dengan pilkada ini sangat berdekatan. Tentu warna-warna politik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pri misalnya, ada sampai beliau berani taruhan segala macam. Nah itu saya kira kita buktikan di pengadilan. Jadi sesuatu itu tidak boleh dibiarkan kemudian abu-abu, kemudian dimanfaatkan oleh para petualang-petualang, sehingga kemudian Ahok belum apa-apa karena memang terlepas kata Pak Pri misalkan, oh ini Ahok besar ini karena media. Ya semua juga besar karena media, semua juga bisa buruk dengan media dan siapapun hari ini tidak bisa kita menghindar dari media. Kita harus jujur seperti itu. Tapi Ahok hari ini dengan dukungan cukup besar dari masyarakat, itu harus kita akui dengan jujur. Dan ketika KPK benar-benar melakukan pembersihan atas kasus yang terjadi pada DPRD DKI ini, kita dukung. Kan nanti akan terlihat sekali bahwa siapa yang betul-betul punya integritas dan siapa yang benar-benar berani memainkan kebijakan menjadi penumpang gelap untuk menikmati apa-apa yang selama ini kemudian rakyat kadang-kadang ditinggalkan. Saya kira demikian, terima kasih. Sekarang Partai Demokrat belum jelas mendukung atau menolak. Tapi Ruth jelas mendukung. Terima kasih Bang Karni. Saya kebetulan terbang dari Kalimantan Utara. Di sana semua lagi layar tancap nonton ILC. Salam buat masyarakat Kalimantan Utara. Dari Poltak Raja Minyak Tante. Saya di Kalimantan di Bulungan pelantikan Pak Jansen Bupati. Tadi Musda. Aku kaget ketemu rakyat-rakyat di sana. Dia bilang apa? Bang boleh nggak kami ganti KTP? Apa maksud kalian? Kami mau dukung Ahok. Bayangkan. Ngeri kali. Ahok ini snowball. Bola salju. Karena itu aku tadi di Balikpapan pula. Ketemu dengan Ustadz. Bang tolong bilang kepada Rizik, Ketua FPI. Sering-seringlah hujat Ahok. Makin rakyat memilih Ahok. Bayangkan. Mudah-mudahan Pak Rizik sahabatku dengar juga. Karena kemarin aku lihat kantor KPK dikepung. Ih ngeri kali nih. Halo Kapolda baru. Ya ini Kapolda baru kebetulan baru pindah dari Jawa Barat. Saya Komisi 3 bos. Ya. Ketua BNPT itu ya kita tahu Wong Kito nggak ada yang bisa aneh-aneh dengan Pak Tito. Jadi Kapolda baru ya ini yang ngomong Ruhut Komisi 3 ya nanti RDP aku panggil Kapolri kau tolong dampingi juga. Saya mau Jakarta Barometer jangan demo-demo. Rakyat yang jadi susah. Ya Rizik sering-seringlah kau kampanye makin menang Ahok. Aku orang yang paling bangga lihat komisioner yang sekarang. Saya ikut membedah ketua komisionernya Pak Panggabean. Pak Busro ketuanya. Ya. Pak Abraham Samad, Pak Ruki, sekarang Pak Agus. Semua hebat-hebat. Save KPK. Itulah pesan Partai Demokrat. Karena itu partai saya tegas menolak revisi. Terima kasih Bapak Presidenku yang ke-7, aku tim sukses Anda. Paling tidak Anda sudah menunda. Mantap Pak Jokowi. Kenapa aku katakan aku bangga? Waktu hasil fit and proper test saya kepada kawan-kawan 5 komisioner ini. Pak Agus, Ibu Basaria Boru Panjaitan, Pak Alex, Pak Saud Situmorang dan Pak Laude. Habis aku. Ruhut, apa kau punya KPK yang sekarang? Ayam sayur. Rasain kalian. Rasain kalian semua. Dilibas kalian semua.
Jangan main api, terbakar kau nanti. Rakyat miskin karena ulah para koruptor. Mantap Pak Saud, terkam semua, kembangkan terus. Dan aku feeling kita jangan bergembira. Aku ikut bersedih Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Saya punya senior sahabat saya. Apa kegalauan, kegundagulanaan Pak Prabowo sekarang, begitulah sebelumnya Ketua Umum saya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 2 periode. Kenapa? Kader-kader kami merusak. Walaupun cuma hitungan jari, rusak kami. Aku ini DPR 148 pasukan aku, jadi tinggal 61. Bayangkan kawan. Kebayang aku ini Gerindra cuma berapa, belum di atas 100. Ngeri nih. Kata kawan aku yang ada di sana itu, ngeri-ngeri sedap. Karena itu kawan-kawan, KPK kembangkan kasus ini. Kembangkan. Ya, aku takut ada lagi yang akan naik kelas. Tapi aku ingin ngomong begini. Ini selalu mengatakan ketangkapnya sahabat saya Sanusi, karena dulu kader Partai Demokrat juga kayak Pak Ferry, ini juga dulu Demokrat. Jadi terima kasih juga aku udah pindah ke Gerindra. Kalau nggak pening aku tante, ada lagi yang kena kan. Tapi sekarang udah di Gerindra, ya Pak Prabowo lah yang menanggung nasibnya, apa boleh buat. Aku sedih nih sama Pak Prabowo. Tapi kita doakan Pak Prabowo tetap tegar karena dia orang mantap loh. Ya kader-kadernya ini aja nggak tahu diri dia. Ya udah demikian. Pak Prabowo begitu juga kader saya sekarang yang beberapa orang tuh disuka miskin. Jadi maksud saya begini kawan-kawan. Selalu membilang ini politik. Kawan-kawan tolong jangan rendahkan Pak Agus, Pak Saud dan kawan-kawan semua. Ini OTT. Ya, operasi tangkap tangan. Siapa suruh main api? Siapa suruh kau terima itu barang? Ketangkaplah kau. Nggak ada nih rekayasa politik. Bahkan lawan yang mulai berpolitik. Apa nggak berpolitik? Ya jujur, nih aku orangnya terbuka. Saya ini lawyer Tommy Winata. Saya lawyer aguan sebelum saya menjadi politisi. Saya orangnya gentleman. Nggak pernah main belakang. Sedih juga aku dibawa-bawa. Agung Podomoro. Aku nggak pernah dengar Pak Aguan di Agung Podomoro. Aku nggak ngerti juga ini. Yang aku tahu ini orang baik. Banyak acara sosial dan orang-orang partai politik. Banyak kalian dibantu loh dengan orang Pak Aguan, Pak Tommy loh. Jangan halo, halo. Ya, tapi biarlah. Jangan kita intervensi KPK. Biar mereka bekerja. Bekerja. Bang Karni terima kasih. Sayang Bu Susi udah pergi. Memang saya kasih kesempatan luas sama lo. Iya Bang. Untuk menumpahkan seluruh perasaan. Jadi Bang Karni, Bu Susi tadi keluar. Bu Susi, ini Bu Susi, Pak Ahok. Ini dua-dua sahabat lamaku. Karena itu aku jadi sahabat Ahok. Begitu juga Susi. Aku bilang, Bu Susi mau pulang. Iya, aku besok ada acara. Ya baguslah. Tontonlah TV nanti di mobil. Kan menteri TV di mobilnya keren. Aku hanya bilang, Bang Karni, abang mantap. Lulus Bu Susi untuk jadi Menko Maritim kayaknya. Di ILC ujiannya. Mantap Bang Karni. Terima kasih Bang Karni. Perfektor Ruhut ini. Cocok tuh jurkam itu cocok. Tapi saya heran. Kok saya dibilang punya muatan politis. Padahal Ruhut tadi itu pakai bawa-bawa baru ketemu Ustadz segala. Apa urusannya Ustadz dengan KPK. Dan tapi apapun juga dia hebat untuk juru kampanye. Dan saya nggak bisa ngalangin siapapun narasumber ngomong. Buktinya Ruhut tadi ngomong apa aja saya duduk di belakang. Kita lihat saja.